Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh teman-teman yang sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Roban. Karena tanpa bantuan teman-teman tentunya channel saya yang tidak akan berkembang. Dan kali ini saya akan bicara ya kelanjutan dari timnas U23 kita yang dipersiapkan ke SEA Games. Karena kemarin kita sudah tahu bersama, ya kita sudah bahkan sudah mungkin menyaksikan bagaimana Doni Tripamungkas dan kawan-kawan kalah dengan telak di Stadion Pakansari menghadapi Mali. Ya kita kalah 3 gol tanpa balas dan tentunya ini sebuah tamparan, ya pukulan bagi Coach Indra Safri yang ditugaskan oleh PSSI untuk membawa timnas U23 kita ke SEA Games pada awal Desember yang akan datang, karena cabang sepak bola akan dimainkan di antara tanggal 3 sampai 18 Desember yang akan datang, dan kita sebagai juara bertahan. Dan kenapa saya bilang ini sebagai sebuah tamparan, karena memang ya tidak boleh sebenarnya memainkan sebuah tim ya dengan mengutak-atik atau mencoba, walaupun mungkin ini pertandingan uji coba ya, friendly match yang ada, tetapi saya sudah katakan di video saya juga kemarin bagaimana Coach Indra harus bisa menetapkan bayangan atau tetap 11 pemain inti di dalam starting 11 itu yang memang sudah bisa kita pakai nanti di SEA Games untuk menghadapi Myanmar, menghadapi Filipina, menghadapi Singapura ya. Tapi memang ini menjadi urusan bagi Coach Indra. Tentunya ini pilihan dari dia. Dia yang tahu, dia yang bertanggung jawab. Tetapi kalau melihat dari komposisi permain kemarin di awal pertandingan menghadapi Mali, kelihatan sekali memang ini tidak punya greget ya. Permainan apalagi di belakang, ke tengah. Seakan-akan kalau bicara di tengah, oke lah, Ivar Jenner lah pemain yang top ya. Ya, bagaimana dia sudah berikan kesempatan ya, tanggung jawab sebagai kapten kesebelasan, dia bermain dengan baik, dan itu yang dipuji ya, diakui oleh pelatih lawan dari Mali, bahkan Hossein Diawara mengatakan bahwa Indonesia punya pemain yang bagus, terutama pemain nomor punggung 5. Siapa lagi kalau bukan Ivar Jenner. Jadi seperti dia menggendong timnas U23 ini bermain. Tetapi komposisi di dalam starting 11 itu yang agak memang kurang ya. Kita bisa lihat bersama kan. Di belakang dengan penempatan yang ya ada Kadek dan Kakang ya, yang Raka bahkan dimainkan di sana ya, kemudian juga ada di kiri dengan Frankie Misa. Jadi ini komposisi belakang yang sebenarnya tidak ideal menurut saya. Makanya ketika kita kebobolan dengan 2 gol itu sudah kelihatan. Ya, lain halnya kalau misalnya masih dengan Kakang bergeser ke kanan misalnya. Doni kan bermain lebih ke depan, kita tahu bersama, dan itu mungkin agak lebih efektif dicobalah di sana untuk bisa bermain melawan Mali. Tapi kan kita tidak bisa mencetak gol apapun. Ya, kalau mungkin Doni lebih ke belakang bermain di posisi dia tetap sebagai bek kiri, di tengah akan ada misalnya Dion yang main lebih dulu, mungkin dengan Ferrari atau mungkin Kadek dengan Ferrari atau Kadek dengan Dion ya, kita tahu tuh Ferrari Dion ya, itu menjadi suatu hal yang sangat baik ya kalau memang itu yang ditampilkan. Di tengah pun memang tanpa kehadiran dari Arkan Fikri agak mengurangi di sana. Kita lihat Tony juga tidak dimainkan dari awal ya, karena kan ada Ananda Raihan yang bermain, sehingga agak kurang begitu oke. Kalau bisa melihat ya, ada Rafael Struijk di sana juga yang kelihatan juga bisa bermain melawan Mali. Tapi kita perlu memang gelandang-gelandang yang bagus. Misalnya kalau yang bermain Ivar itu ditemani oleh Arkan tidak masalah. Tapi semoga melawan Mali nanti di pertandingan kedua ya tanggal 18 itu Arkan bisa ada di sana, Tony bisa ada di sana. Dan kalau memang Ananda Raihan tidak bisa bermain ya, Raihan Hanan yang tidak bisa bermain masih bisa dipakai juga dengan Ananda Raihan. Bermain dengan 4 gelandang karena menghadapi Mali saya lihat kemarin sangat kuat mereka. Di tengah juga itu oke banget. Nah, kita perlu gelandang-gelandang yang bagus. Ya, kalau kita main dengan 4 gelandang yang kuat ini lebih baik buat kita. Ya saya bilang tadi kan, Ivar ditemani oleh Arkan, ya misalnya di sana ada Tony dan juga dengan Ananda Raihan, ini kan bagus, lebih oke. Kalaupun misalnya Coach Indra bisa memainkan Doni lebih dorong ke depan, oke.
Masih ada Doni bisa didorong lebih lebih ke depan, bermain dengan 3 back aja sudah bagus. Misalnya Kadek, Ferrari dan Dion yang bermain. Ini kan lebih lebih kuat. Kakang di kanan dan Doni di kiri. Itu lebih lebih baik menurut saya yang untuk menjaga keseimbangan. Tapi semua kembali ke Coach Is. Kita semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus kalau bisa bermain menampilkan starting 11 yang benar. Di depan mungkin saja masih bisa dengan Mauro Silstra. Ya soal teman siapa yang akan menemani dia, ya bermain dengan 2 striker juga oke saya pikir. Langsung dengan Mauro dan juga dengan Raven atau Mauro dengan Rafael Strike itu bisa menjadi suatu opsi yang bisa dilakukan oleh Coach Indra ya. Dan siapapun pemain Mali yang dimainkan oleh pelatih Diawara ya semua pemain kita tahu bersama pemain yang berkualitas. Ya tidak bisa diragukan lagi. Tinggal bagaimana kita bermain dengan komposisi, menempatkan pemain yang tepat pada posisi masing-masing sesuai dengan starting 11. Itu yang saya pikir harus terjadi di pertandingan kedua sehingga bayangan oh ini starting 11 yang bagus. Ini yang bisa dibawa bisa bermain dengan baik di SEA Games untuk bisa mengalahkan Myanmar, Singapura dan Filipina. Ya. Dan bagi saya Mali ya oke sebagai tim ya karena mereka kalau dilihat di atas rata-rata calon lawan kita yang ada di SEA Games. Mungkin ini diinginkan oleh Indra Safri untuk bisa bagaimana mendapatkan tekanan dari lawan, bagaimana bisa keluar dari tekanan melawan Mali sebelum tampil di SEA Games. Tapi tetap harus ada pembenahan di sana sini kalau saya lihat. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di tim kita kalau melihat melawan Mali. Cara transisi bermain kita juga tidak kelihatan. Ya, bagaimana juga dengan membuild up serangan juga. Ya, itu yang perlu saya pikir Indra Safri untuk bisa melihat dari pertandingan pertama kemarin untuk nanti menuju ke pertandingan kedua pada tanggal 18 ya nantinya. Soal kiper juga ya kita apakah masih bisa diberikan kesempatan kepada kiper-kiper lainnya? Ya Ardiansa mungkin masih bisa dimainkan, Dava yang tidak dimainkan lebih awal karena Cahya kan yang lebih dulu kemarin. Tapi kalau Cahya mesti dipertahankan lagi ya Coach Indra yang mungkin yang lebih tahu siapa yang akan pas. Tapi sekali lagi menurut saya ya jangan lagi mencoba-coba dengan materi yang tidak pas di posisinya misalnya atau di kerangka starting 11. Karena bukan tidak mungkin Mali akan menang lagi kalau bermain dengan komposisi yang tidak tepat. Tapi kalau memang tepat ya itu akan menyulitkan bagi Mali. Semoga tim kepelatihan Coach Indra sudah bisa melihat ya perubahan apa yang harus akan dilakukan di saat akan menghadapi pertandingan kedua. Jangan sampai kalah lagi dari 3 misalnya kita kalah 4 atau kita kalah 5 kan lebih menjadi malapetaka buat kita. Kita harus bisa cuma mengecilkan itu. Ya, kalah tipis misalnya atau bermain imbang kalau sudah bisa menang itu kan sudah bagus. Tetapi dengan berbagai perubahan yang harus dilihat pemain-pemain di belakang maka saya pikir kita harus kuat di belakang. Kalau bermain dengan 2 back, kalau saya lihat kemarin itu agak sulit buat kita. Ya, untuk menghadapi tekanan dari pemain-pemain Mali secara kualitas, kecepatan mereka yang oke, skill teknik mereka yang sangat baik. Makanya saya pikir bisa aja dicoba dengan 3 langsung main. Misalnya Dion, ya Ferrari yang ada di sana, atau dengan Kadek. Ya, bisa dicoba. Atau misalnya mengistirahatkan Kadek, ya bermain dengan Kakang di sana, kemudian ada juga Dion dan Ferrari, atau Brandon yang dicoba lagi untuk bisa bermain, ya Kakang bergeser ke kanan, ya itu mungkin bagus. Daripada bermain dengan 4 back flat, saya pikir agak repot buat kita kalau lihat kemarin. Tapi kembali, itu menjadi urusan bagi Coach Indra. Tapi jangan salah lagi untuk dalam hal menempatkan pemain di posisi mereka. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang timnas U23 kita yang nantinya akan menyongsong pertandingan kedua atau laga uji coba melawan Mali tetap di Pakansari. Dan kita berharap bersama ada hasil yang bagus untuk laga kedua kita ini. Ciao.